Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung akan satu tema, mengapa kita butuh dan memerlukan untuk selalu bertaubat. Subhanallah, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bersabda, yaitu kata Rasulullah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap makhluk yang bernama manusia, anak cucu Nabi Adam, itu khata'un, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, dan wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, baik dosa itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun dosa dan kesalahan itu adalah dosa besar atau bahkan mungkin dosa kecil yang pernah kita perbuat. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, apalagi dosa, itu adalah yang selalu dan banyak bertaubat atas dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan tidak ada yang kekal abadi, siapapun yang ada di dunia ini yang bernama manusia. Kita tahu yang namanya Namrud di zaman Nabi Ibrahim begitu berkuasa sekali, tapi Namrud telah tiada, tinggal cerita dalam sejarah kehidupan manusia. Di zaman Nabi Musa pun kita tahu seorang yang sangat berkuasa, bahkan dia sempat mengaku dirinya Tuhan karena tidak pernah sakit, yang bernama Fir'aun. Berkuasa dan begitu hebat pengaruhnya, dan tidak ada satu orang pun yang berani menentang yang namanya Fir'aun. Lagi-lagi Fir'aun kehidupannya telah berakhir, dan Fir'aun tinggal sejarah dalam kehidupan manusia. Hanya saja bagaimana kita, Fir'aun dan Namrud ini pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan umat manusia. Bahkan seorang yang kaya raya yang bernama Qarun pun tinggal cerita. Semuanya yang namanya Namrud, Fir'aun dan Qarun justru meninggal dunia dalam keadaan hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan manusia. Tinggi bagaimanapun jabatan seseorang, itu hanya sementara dan akan berakhir. Banyak berlimpah bagaimanapun harta yang Allah amanahkan kepada seseorang, itu semua sementara dan akan berakhir. Nah, banyak manusia lupa diri, bahkan begitu congkak, begitu sombong, dengan mudah melakukan dosa dan maksiat dan kemungkaran, bahkan menzalimi orang lain. Subhanallah, kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan sedang apa kita mati. Yang kita khawatirkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya yang bernama Israel untuk memisahkan tubuh dengan nyawa kita, di situ kita tidak sempat bertaubat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Baik dosa yang kita lakukan kepada Allah maupun dosa yang kita lakukan kepada sesama umat manusia atau kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan sampai kami menghadap kepadamu bergelimangan dosa. Jangan sampai kami ketika menghadap kepadamu begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, sementara kami belum sempat untuk bertaubat, belum sempat untuk dimaafkan oleh orang-orang yang pernah kami zalimi ya Allah. Kami sadar bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir, dan kematian hakikatnya adalah bukan berakhir semua persoalan, justru adalah awal di mana kami manusia khususnya memulai satu kehidupan yang tidak ada akhir, yaitu kehidupan di akhirat. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang lebih baik, karena dia kekal abadi yang tidak ada akhirnya. Kita tahu kita semua akan mati. Kita berharap mudah-mudahan kapan dan di mana kita meninggalkan dunia ini
dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan dan kekhilafan yang pernah kita lakukan, kita sempat untuk bertaubat kepada Allah. Ya Allah, Rasulmu telah mengatakan dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, mautul fujati rohatun lil mu'min, mati dalam keadaan mendadak, keadaan tiba-tiba yang dialami oleh seorang manusia. Kalau dia orang beriman, kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, sebetulnya itu adalah rohatun lil mu'min. Itu adalah istirahat, satu kesenangan dan ketenangan yang Allah berikan kepadanya, karena Allah menginginkan dia untuk beristirahat dari capek dan payahnya, dari segala macam yang namanya kehidupan di dunia ini. Tapi mati mendadak, mati tiba-tiba, yang tidak sempat bertaubat, bagi orang yang jahat, bagi orang yang berdosa, di situ Rasul katakan wa azabun alal fajir, dan mati mendadak adalah azabun alal fajir, adalah sekaligus azab bagi orang yang sedang bergelimangan dosa, bergelimangan maksiat, yang tidak bersempat bertaubat. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat atas dosanya. Nah, disitulah kapanpun dan dimanapun kita harus siap dan harus selalu berusaha untuk bertaubat atas dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman. Jangan sampai kita mati kita membawa dosa maksiat dan kemungkaran, baik dosa kepada Allah ataupun kezaliman yang kita lakukan kepada sesama makhluk, yang akhirnya dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu, di akhirat kita masuk ke dalam nerakanya Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.